Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zukin, Magister Pendidikan Islam. Saya adalah dosen prodi akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah agama dengan bobot 3 SKS. Pemaparan ini saya sampaikan dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar terhadap ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, serta menanamkan nilai spiritual, etika dan moral dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan dalam dunia kerja. Mahasiswa diajak untuk merefleksikan ajaran agama dalam konteks kekinian, menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama, dan mengembangkan sikap moderat sebagai bagian dari karakter kebangsaan. Pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup: 1. Membangun paradigma Qur'ani. 2. Bagaimana manusia bertihan. 3. Integrasi iman, Islam, dan ihsan. 4. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang 5. Membumikan Islam di Indonesia. Yang 6. Islam membangun persatuan dan keberagaman. 7. Islam tentang zakat dan pajak. 8. Peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Yang ke-9 adalah Islam menghadapi tantangan modernisasi. Yang ke-10 kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Sifat pembahasan dalam mata kuliah ini adalah analisis topik dan pembahasan bahan-bahan yang diperoleh dari artikel-artikel di berbagai jurnal. Juga buku ajar MKWU Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh Kemenristek Dikti. Capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Yang nomor 5 adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. 7. Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam mengembangkan pengetahuan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, dan menguasai substansi agama sebagai salah satu komponen dasar persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun topik atau pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah definisi agama dan bahagia, peran agama dalam menjamin kebahagiaan, nilai agama yang membawa kebahagiaan, agama dan hubungan sosial, agama dan kesehatan mental, contoh dalam berbagai agama, tantangan dan solusi, serta kesimpulan. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan pada saat mengisi perkuliahan di kelas yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu metode ceramah dengan menggunakan media laptop, LCD proyektor, dan Microsoft PowerPoint. Interaksi yaitu meliputi kegiatan di dalam kelas, aktif tanya jawab tentang materi, dan juga di luar kelas, email, pesan teks, telepon, dan lain-lain. Adapun assessment yaitu nilai adalah meliputi nilai proses dan nilai hasil. Nilai proses itu terdiri dari performa dan keaktifan, nilai hasil itu terdiri dari tugas, UTS, dan UAS. Sistem penilaian dalam mata kuliah yang saya ampu ini adalah
kehadiran dan performa 70%, keaktifan diskusi 30%, nilai mata kuliah akhir semester yaitu berupa tugas, UTS dan UAS, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 40%. Proses pembelajaran dengan topik bagaimana agama menjamin kebahagiaan yang saya lakukan ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, dan menguasai substansi agama sebagai salah satu komponen dasar persatuan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Indikator penilaian dalam topik mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian agama dan kebahagiaan secara umum dan secara khusus. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan peran agama dalam menjamin kebahagiaan. Ketepatan menjabarkan nilai agama yang membawa kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah ketepatan mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam permasalahan agama yang membawa kebahagiaan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan proses pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa dengan mengampu mata kuliah agama dengan tema atau topik bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik ya. Semoga akan selamanya baik. Pada hari ini kita ketemu kembali dalam rangka melanjutkan materi perkuliahan kita. Di pertemuan kali ini, tema pembahasan kita adalah tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Namun, untuk lebih barokahnya perkuliahan kita hari ini, saya ingin ada yang membantu untuk memimpin doa. Oke, silakan Mbak untuk yang memimpin doa. Marilah sebelum mata kuliah siang hari ini kita mulai, kita terlebih dahulu membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qadina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'num bit ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Samsuddin al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin al-Bulkini Sayyidi Abdul Qadir al-Jailani Hayyun Samadun Baqi Walau kana fuwaqi Subhanal Malikil Khallaq Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin Wabil ismi narmihi minal bu'di bisyatat Wa aslim wa abkim summa a'mi aduwana Wa ahrisumu ya dhal jalali bihawsamat. Oke, teman-teman semuanya, kita bisa langsung mulai perkuliahan kita hari ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Ya, tema kita hari ini. Kita tahu bahwa di Indonesia agama itu ada 6. Yang pertama adalah agama Islam, agama Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, konteks kita pada hari ini, karena kebetulan kita ada di lingkungan pondok pesantren dan rata-rata kita beragama Islam, maka khusus materi kita hanya akan membahas tentang agama Islam. Bagaimana agama Islam dalam menjamin kebahagiaan? Sudah siap semuanya berarti ya? Siap. Ya harus siap, karena minggu yang lalu sudah saya kasih tahu materinya hari ini, temanya ini. Baik, sebelum lebih lanjut, agama menjamin kebahagiaan.
Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah bahagia. Ada yang bisa mendefinisikan? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Tidak ada. Masa tidak ada yang mau ngasih pendapat? Saya, Pak. Oke, Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Menurut saya, kebahagiaan itu adalah ketenangan batin seseorang dan kedekatan dengan Tuhannya. Tuh, itu saja. Oke. Terima kasih untuk Mbak Dewi. Ya, sedikit pengantar tadi bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi agama dan juga bahagia. Karena konteks kita adalah bagaimana agama dalam menjamin kebahagiaan. Oke, teman-teman bisa diperhatikan. Saya bagi ada secara umum, ada secara Islam, ada secara ahli atau ada menurut ahli. Kita lihat di slide di depan ini bahwa secara umum agama dijelaskan bahwa sistem kepercayaan dan praktik yang menghubungkan manusia dengan kekuatan adi kodrati atau transendental seperti Tuhan, dewa atau kekuatan spiritual lain, seperti mengatur moralitas ibadah dan tata nilai kehidupan. Itu secara umum. Lalu yang kedua adalah secara Islam. Kalau dalam Islam dijelaskan agama itu adalah ad-din. Ad-din ini adalah kalimat yang berbahasa Arab, yang maknanya itu agama. Apa ad-din itu? Ad-din itu adalah jalan hidup. Jadi agama itu menurut Islam adalah jalan hidup. Jalan hidup yang bagaimana? Jalan hidup yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia serta seluruh isinya. Alam semesta, manusia, hewan, dan semuanya yang ada di dunia ini adalah semua diciptakan oleh Allah yang kemudian diatur dengan yang namanya agama. Oke. Menurut ahli, saya ambil 3 pendapat ahli di sini. Yang pertama pendapatnya Emil Durkheim. Dia adalah seorang sosiolog. Dia mengatakan bahwa agama itu adalah sistem kepercayaan dan praktik yang menetapkan yang berhubungan dengan hal-hal suci. Ini menurut pendapatnya Emil. Sementara menurut pendapatnya Clifford Geertz, dia adalah seorang antropolog. Dia mengatakan bahwa agama itu adalah sistem simbol yang berfungsi untuk menetapkan suasana hati. Ya. Namun kemudian kalau menurut pendapatnya seorang Harun Nasution, dia adalah seorang ahli dalam bidangnya, orang Indonesia, dia mengatakan bahwa agama itu adalah ajaran atau sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dari ketiga pendapat tadi, maka ada sesuatu yang perlu kita jaga dalam berhubungan agama antara sosial dan agama. Pertama adalah bagaimana menjalani sebuah hubungan agama dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Dalam Islam biasa dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bagaimana agama menjamin kepada kebahagiaan, Bapak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Saya Bapak. Ya, silakan. Baik, dari penjelasan yang sudah Bapak tadi jelaskan, saya minta tolong untuk memberikan contoh Bapak dari definisi kebahagiaan tersebut. Jadi contoh bahagia. Ya. Oh ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir ada? Saya Bapak. Oke, silakan. Ini, gimana hubungan agama dan sosial? Hubungannya agama dan sosial. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa dari kalian semuanya. Ada 3 pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama coba ingatkan saya. Tadi pertanyaan tentang apa ya? Bagaimana agama dan kebahagiaan. Ada yang mau bantu jawab tidak? Silakan. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Agama dalam menjamin kebahagiaan yang pertama itu dapat memberikan makna hidup, yang artinya dalam hidup manusia tidak hanya tentang duniawi saja, tapi ada tujuan untuk akhirat. Lalu yang kedua, membentuk moral dan etika, yaitu tentang menjaga hubungan baik dengan
sesama manusia. Lalu yang terakhir, dengan menghadirkan ketentraman batin, yaitu dengan cara beribadah, berdoa, serta berzikir untuk menenangkan jiwa. Baik, terima kasih. Oke, itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama saya pikir itu cukup jelas dan padat. Jadi kalian bisa memahami. Untuk penanya tadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang contoh. Ya, contoh apa tadi Mbak? Contoh kebahagiaan Contoh kebahagiaan. Ya. Mana kebahagiaan? Contoh orang yang bahagia itu bagaimana? Kan begitu ya pertanyaannya. Orang yang bahagia itu adalah orang yang pasti dia agamanya kuat. Ya. Orang yang tidak stres adalah orang yang punya dasar agama yang kuat. Orang yang tak beragama cenderung dia akan tak bahagia. Mengapa demikian? Dikarenakan pada saat mereka mendapati suatu permasalahan hidup, mereka sulit untuk mencari sandaran. Kalau orang yang beragama pasti punya sandaran. Kenapa? Karena agama akan memberikan sebuah sandaran hidup terhadap hamba-hamba Allah yang memang membutuhkan pertolongan. Maka penting bagi kita untuk terus menjaga agama kita, ya, menjaga hubungan sosial kita, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman, itu tetap dijaga. Hubungan dengan Allah tetap dijaga. Kenapa? Karena keseimbangan dalam hidup kita itu akan mempengaruhi terhadap kondisi kita selama hidup di dunia. Dimengerti? Mengerti. Terus pertanyaan yang ketiga tadi tentang apa? Bagaimana agama dan hubungan sosial? Agama dan sosial. Ya, saya pikir pertanyaan yang kedua hampir mirip dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Ya. Hubungan sosial dengan agama itu harus berkesinambungan. Kenapa demikian? Jangan terlalu menekankan pada urusan agama, tapi meninggalkan hubungan sosial, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara kalian dengan tetangga atau dengan sekitarnya. Begitu pula sebaliknya. Jangan mendahulukan urusan sosial melebihi urusan agama. Jadi agama, sosial porsinya harus Seimbang. Kalau kamu agamanya kuat, insya Allah juga semuanya akan ikut kepada kamu. Sosialnya juga kuat, tetapi belum tentu agama ikut. Kenapa? Karena hal yang bisa membuat kita tenang itu adalah Agama. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia itu adalah sesuatu yang harus kita jaga Bersama-sama. Demikian terjawab sudah pertanyaannya kalian ya? Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Baik, saya ingin ada yang mau menyimpulkan pada pertemuan kita hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bapak. Silakan Mbak Ayu. Baik, kesimpulan kita pada hari ini yaitu agama bukan hanya ritual, tapi juga sebagai sumber kebahagiaan, memberi arah hidup, ketenangan batin, dan hubungan sosial sehat. Dengan menjalani ajaran agama secara benar, kebahagiaan dapat diraih di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami pertemuan kita hari ini. Materi kita, kalau memang nanti ada yang perlu dipahami, kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi kalau sekiranya dibutuhkan, maka kita pada hari ini pertemuan kita. Jangan lupa, yang akan datang pelajari bab kelima tentang Islam, zakat, dan fajar. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Rahma untuk memimpin doa. Marilah kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan pembacaan doa akhir majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.